dia berbentuk magang gitu ya, berbentuk kegiatan magang gitu, atau berbentuk semacam exchange gitu ya, atau mahasiswa itu bisa mengambil kuliah di tempat lain gitu, atau juga bisa berupa kegiatan KKN dan lain sebagainya. Nah, MBKM ini pasti akan efeknya adalah akan memberikan konversi mata kuliah. Nah, untuk itu karena ini sesuatu yang baru, kami merasa perlu untuk memberikan penjelasan ya, agar tidak terjadi kebingungan dan agar administrasinya bisa berjalan dengan rapi dan lancar. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sukono Mardi sebagai Kepala Departemen yang bersedia hadir pada sore hari ini. Langsung saja mungkin sebelum saya masuk ke detail ya, mungkin Pak Uki mau menyampaikan beberapa hal dulu kepada mahasiswa terkait KP dan magang ini. Oke, Bu, matur. Selamat sore, hati-hati mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini sudah acara kedua ya, seingat saya, untuk menjelaskan KP dan magang. Dulu pertama kita lakukan sebulan yang lalu, Bu Dia, untuk awal-awal perkuliahan ya, saat sebelum FRS kalau nggak salah kita lakukan. Betul ya? Iya, Pak. Magang itu. Kemudian semakin setelah berlalu waktu, mulai kuliah semakin banyak yang ngambil magang dan KP, dan sayangnya kita masih pandemi sehingga perlu kita ulang lagi lah mungkin aturan-aturan yang sudah berlaku. Aturan sebenarnya sudah ditulis di website departemen, cuma mungkin perlu kita sosialisasi lagi gitu dia. Jadi ada acara ini untuk memastikan adik-adik mahasiswa tidak salah prosedur dan juga tidak nanti merasa tidak diurus oleh departemen ya. Karena kami butuh semacam aturan yang tegas seperti KP, contohnya KP dan PA, agar program ini berlaku dengan baik dan menguntungkan semua pihak. Oke, saya kira gitu Bu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Monggo Bu Diah, diteruskan. Berhenti ya. Oh ya, jadi mau nggak mau saya teruskan dulu ya. Jadi apakah hati-hati sudah lihat semua di website departemen soal aturan magang? Yang pertama saya. Ayo, ini saya jawab dulu sebelum saya nanti tunggu Bu Diah masuk lagi. Misalnya siapa ini? Yang saya kenal ini ada siapa? Awang, Awang Ivananto, Timna, terus apa tadi? Yang saya di sini ada Tiara udah paling hafal saya. Anissa, gimana? Sudah lihat belum aturan di departemen tentang magang? Halo? Dengar suara saya semua? Dari saya belum, Pak. Gimana, Awang? Belum ya? Ya. Oke, kita share sebentar ya. Belum Ini ya. Bu Diah, gimana? Iya, saya terputus tadi, Pak. Silakan Bu, sudah saya mulai sedikit, silakan Bu, diteruskan dulu sama Bu Diah. Monggo. Ya, jadi mungkin saya akan share screen ya. Sebentar. Oke. Ya. Bisa dilihat ini di layar saya ini adalah menampilkan website kita ya. Di bagian mahasiswa ya, itu ada salah satu pilihan yaitu kerja praktek dan magang ya. Jadi di sini ada peraturan yang sudah jelas ya tentang kerja praktek ya. Kalian bisa baca sendiri
detailnya ya. Jadi ini adalah kerja praktek yang peraturan yang didesain untuk defaultnya adalah kondisi normal, bukan pandemi ya. Oleh karena itu ya, kerja praktek di sini itu sebetulnya diarahkan pada masa liburan panjang mahasiswa gitu ya. Jadi idealnya mahasiswa itu memenuhi syarat ya. Di sini misalnya ya, nomor 4, mahasiswa memenuhi syarat untuk menjalani kerja praktek adalah yang telah menempuh setidaknya 90 SKS. Jadi ini adalah SKS tempuh ya. Seperti itu. Kemudian pada saat pengurusan surat pengantar KP dari departemen, mahasiswa wajib menunjukkan cetak transkrip dan bukti korespondensi yang menyatakan penerimaan di perusahaan yang dituju. Jadi sebelum kalian mengajukan permohonan pembuatan surat pengantar KP, itu sebelumnya kalian sudah menjajaki dulu, ya, menjajaki dulu secara informal tentang kemungkinan mengerjakan KP beserta topik yang akan dikerjakan, gitu ya. Nah, jadi nanti informasi ini itu akan menentukan apakah layak untuk mendapat surat pengantar KP atau tidak. Karena ya informasi tentang apa kegiatan yang akan dilakukan itu menjadi dasar bagi kami apakah itu sesuai dengan capaian pembelajaran di mata kuliah KP, gitu ya. Jangan sampai kalian mendapatkan tempat KP tapi apa yang kalian lakukan tidak sesuai dengan bidang yang kalian pelajari selama di Departemen Teknik Komputer. Itu seperti itu. Nah, di sini pada poin nomor 6 dikatakan SKS KP diambil setelah mahasiswa selesai menjalani kegiatan KP karena defaultnya tadi KP itu dilakukan pada saat liburan, SKS-nya diambil pada saat liburan itu berakhir kan pasti FRS. Nah, pada saat FRS itu, pada semester baru itu kalian mengambil SKS-nya. Nah, jangan lupa setelah selesai menjalani KP di perusahaan, mahasiswa wajib mengumpulkan buku laporan ya. Selambatnya 1 bulan setelahnya. Itu seperti itu. Sekaligus mendaftar untuk mengikuti seminar KP di akhir semester. Nah, seperti itu. Nilai KP akan diberikan di akhir semester berdasarkan 2 komponen, yaitu buku dan hasil penilaian seminar KP. Ya, jika ada 1 komponen yang tidak terpenuhi, maka mahasiswa belum bisa mendapat nilai KP sehingga diberi nilai I. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga di bagian bawah ya, itu ada peraturan juga terkait mata kuliah tugas akhir kerja praktek magang di Departemen Teknik Komputer ya. Inti dari peraturan ini yaitu memberikan batasan bagi mahasiswa agar ya setelah mahasiswa itu mengajukan surat pengantar KP, kemudian menjalani KP, jangan lupa bahwa itu harus segera di follow up. Ketika kegiatan sudah selesai, maka harus segera membuat laporan ya. Karena ada juga beberapa kasus yang terjadi itu ketika pekerjaan sudah selesai, kegiatan sudah selesai, ya ternyata buku laporan itu tidak segera dikumpulkan, gitu ya. Di sini kami memberikan batasan gitu ya. Mahasiswa tidak mengumpulkan buku laporan tugas akhir kerja praktek atau magang ya, maka proposal yang sudah disetujui dan atau dijalani akan dianggap hangus dan mahasiswa diwajibkan mengulang kembali prosesnya dari awal gitu ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kegiatannya sudah lama, nggak segera dilaporkan, nggak segera diproses, nggak segera diambil nilainya. Nah, itu akan berpotensi menimbulkan ketidakrapian dalam administrasi nantinya, gitu ya. Seperti itu. Nah, di bagian bawah ya, itu ada beberapa istilahnya itu form ya, beberapa
instrumen yang yang sudah disediakan oleh departemen ya untuk kebutuhan pelaksanaan KP seperti itu. Berikut juga dengan contoh buku KP seperti itu. Untuk kegiatan KP ini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya. Bu, saya izin bertanya. Ya. Saya konversi KP. Apa peraturannya sama untuk konversi KP dan KP yang mata kuliah ini, Bu? Oh ya, ini Ramadan ya ini ya? Nugraha, Bu. Oh, Nugraha. Pinton, ya. Oh, kamu melakukan apa ini MBKM tapi dikonversi ke KP gitu ya? Iya, ada bagian yang harus dikonversi ke KP gitu, final project-nya kan. Oke, jadi karena dia ini programnya apa yang kamu jalan ini? Gini Bu, bangkit yang machine learning, ya. Machine learning. Monggo Pak Uki mungkin bisa menjawab. Gimana kalau jadi ini mahasiswa yang mengikuti bangkit dan salah satu konversinya adalah KP gitu. Nah, apakah gitu. harus menjalani proses KP seperti normal gitu ya atau bagaimana? Jadi paling tidak daftar di situ kan ada ikut KP di bangkit ya Mas Pinton. Tentunya prosedurnya mestinya ngurus surat dulu baru KP, tapi karena ini mendadak dia. Nah, suratnya bisa sambil jalan kan bisa gitu dia. Ngurus ke departemen. Tetap kayak gitu kan menurut saya. Harus buat proposal singkat aja. Perusahaannya perusahaan Google Bangkit gitu loh Mas Pinton. Oh, perusahaannya berarti Google Bangkit gitu ya, Pak? Ya, gitu aja. Simple kan? Iya, Pak. Dan begitu. Gimana Bu ya? Kalau saya pendapat gitu. Iya, boleh. Betul kan? Nanti pada akhir semester akan ditagih. Mungkin nggak bisa selesai sekarang KP-nya kan. Jadi solusinya sebenarnya bisa sekarang buat KP-nya atau penetapan KP-nya dari semester ini. Ngambil mana Anda? Mestinya kan konversi sekarang kan KP-nya. Oh, nyampe Iya, Pak. sekarang. Saya ada pertanyaan lain. Silakan. Untuk program Bangkit ini kan dia jalannya 6 bulan, Pak. Di mana mulainya dari Februari kemarin, terus selesainya kalau nggak salah Juni atau Juli ya, saya lupa. Itu kita kan sudah selesai mendapatkan, udah selesai masa perkuliahan, Pak. Dan itu kayaknya program Bangkit itu final project-nya baru di akhir-akhir bulan itu. Terus nilai KP-nya bagaimana ya, Pak? Kalau misalkan kita belum buat. Nah itu makanya saya bilang sebaiknya KP diambil seperti depan. Tapi kita kan bisa KP sekarang di ujiannya seperti depan kan nggak apa-apa tuh dia ambil lagi KP-nya ya. Iya bisa. Jadi gini Mas Pinton, nanti kalau memang terlambat nilainya, kan nilainya kalau untuk bangkit itu nilainya ditekel oleh fakultas langsung. Jadi semua dibuat E dulu, lalu kemudian terakhir dikasih nilai. Termasuk mungkin KP ya. Nah, karena KP itu harus presentasi di departemen. Nah, itu kita lihat jadwalnya. Moga-moga harus jadwal sesuai dengan jadwal bangkit. Mungkin 2 kali ya jadwal presentasi KP Bu ya. Gimana Bu Dia? Moga Bu Dia. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Uki tadi. Jadi begini ya, ketika muncul banyak pertanyaan terkait dengan pelaksanaan MBKM ini sangat wajar. Karena apa? Karena ini sesuatu yang baru pertama. Kedua, MBKM ini bervariasi sekali gitu ya. Dan setiap bentuk MBKM ya, itu jadwalnya bisa saja tidak sejalan dengan jadwal perkuliahan atau proses akademik di ITS gitu ya. Jadi misalnya contoh, ada program yang jalannya di tengah-tengah sementara FRS sudah nggak bisa ngambil mata kuliah lagi, sudah nggak bisa menambah mata kuliah lagi kalau dia misalnya mau konversi. Maka itu hal-hal semacam itu akan menimbulkan penyesuaian, banyak penyesuaian gitu. Nah, begitu pula kalau mulainya itu terlambat dari masa perkuliahan di ITS, maka berakhirnya itu juga pasti akan menimbulkan masalah lagi gitu. Masalahnya itu artinya begini, pasti harus kita menyesuaikan lagi dengan jadwal antara di ITS dan di program yang sedang dijalani mahasiswa tadi.
salah satu pilihannya adalah kalau tidak bisa diselesaikan di semester tersebut, di semester yang sedang berjalan, maka SKS diambil di semester depannya. Kalau sudah terlanjur diambil sekarang, maka ya itu bisa diambil kembali gitu. Diambil kembali pada semester depannya. Jadi hal-hal semacam ini ya, kami tidak bisa menghindari bahwa pasti ada harus melakukan banyak penyesuaian, itu seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Baik Bu, terima kasih. Ya. Apa ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Ini Bu. Pak. Iya, siapa ini? Saya Hafiz, 2017. Ya. Baik, Bu. Tadi sesuai yang disebutkan sebelumnya, berarti kan jika dari, ini untuk konversi bangkit dulu ya, Bu. Tadi disebutkan kalau misalnya karena bangkitnya selesainya nanti, berarti untuk nilainya sendiri kan belum ada ya, Bu, berarti. Nah, berarti untuk konversinya sendiri untuk kami yang 2017 bagaimana ya, Bu? Saya agak bingung. Karena SKS kamu sudah habis mestinya. Tidak hanya itu toh, Bu, dia mau lulus kayaknya Mau ya. lulus, Bu. Iya, makanya. Ya resiko apa, Fis? Tunggu nilai itu keluar baru bisa lulus. Bukan, Pak. Maksudnya berarti konversinya di semester ini apa semester depan? Oh, maksudnya, gini. Saya ulangi lagi ya, Fis. Iya, Pak. Untuk bangkit, mohon maaf, Budi, saya ulangi lagi ya. Iya, monggo. Semua program bangkit, kalau yang saya belum tahu ya, kalau bangkit sudah direstui sama pihak Parik 1 dan fakultas. Pak Arif bisa tambahkan nanti, nilainya akan diurus oleh fakultas. Cuma masukkan nilai itu saya tidak tahu kapan. Nah, Anda kan mau lulus semester ini, tapi wisudanya kan baru Agustus nanti kan? Iya, Pak. Kabarnya Juli, Pak Uki. Maaf, Pak Uki. Ya, Pak Arif, silahkan Pak Arif. Pak Kadep, jadi program bangkit itu kabarnya keluar bulan Juli. Jadi saya kira masih nututi lah. Untuk yudisium. Pak Arif sudah menjamin. Sebelum yudisium selesai, harusnya gitu. Semoga semua urusan sebelum yudisium sudah selesai. Kalau enggak, ya sabar aja ya. Yudisium kan Agustus, Pak Kadep ya. Lah ya, kalau sini selesai kabel lah, masuk kapan Agustus. Nanti kalau terlambat, saya pikir di sana departemen atau fakultas kalau Anda pengen lulus gitu loh. Jadi tenang aja, kita perjuangkan. Pasti kita berpihak ke Anda. Prinsipnya departemen membantu Anda bukan, ya kalau bisa jalan tengah lah. Tapi gimana lagi, kita juga bawahan, jadi tergantung atasan juga. Nah, tadi kabarnya Pak Arif sudah bagus tadi. Ini sudah selesai semua. Kuliah awal Agustus kan, yudisium Agustus, jadi aman Pak Wis. Gimana Wis? Baik, Pak. Semoga lancar ya. Iya, Pak. Amin. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Saya Bu Farhan dari 2018. Mau nanya Bu, di peraturan KP di nomor 5 itu kan pada saat pengurusan pengantar KP dari departemen, mahasiswa wajib menunjukkan cetak transkrip dan bukti korespondensi yang menyatakan penerimaan di perusahaan dituju. Tapi jika kasusnya ini kita mau mengapply ke sebuah perusahaan dan perusahaan itu membutuhkan istilah surat pengantar dari departemen tuh bagaimana ya Bu? Jadi begini. Maksudnya ini jadi kayak yang mana dulu yang harus di ini gitu ya? Nah, iya benar Bu. Nah, jadi sebetulnya pada saat Anda ya jadi mengajukan surat pengantar KP ya, itu harus ada pembicaraan informal dulu gitu. Pembicaraan informal. Jadi informal gitu ya. Misalnya Anda dengan salah satu person di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Nah, Anda punya komunikasi dulu di awal, terus ada lowongan atau kesempatan KP itu mengerjakan apa, aktivitasnya apa gitu ya. Itu harus ada dulu gitu ya. Atau kalau misalnya Anda nggak kenal person di perusahaan itu, Anda tapi perusahaan itu secara resmi membuka lowongan gitu ya, dengan dengan timeline yang sudah jelas, misalnya memasukkan proposal KP itu tanggal sekian sampai tanggal sekian, Anda bisa menunjukkan itu gitu ya. Baik. Jadi artinya ada dasar bagi kami untuk membuat surat pengantar KP gitu.
Oh, gitu, Bu. Ya, paham ya? Jadi posisi kami, kita mengeluarkan surat itu harus ada dasarnya. Nah, dasar itu kalian tunjukkan berupa itu tadi, gitu ya. Oke, baik, Bu. Ya. Mungkin yang lain ada lagi terkait KP. Ya, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Alven ingin menanyakan soal sistemnya untuk menentukan topik KP sendiri, Bu. Ini apakah pure, semisal kita mengajukan di sebuah perusahaan, terus kita diskusi dengan perusahaan itu, atau intinya kita sudah harus menentukan sendiri baru diajukan, atau seperti apa, Bu? Saya masih agak bingung di situ. Ya, biasanya itu setiap perusahaan itu punya vakansi sendiri gitu ya. Jadi biasanya topik atau ini tuh berapa ya, 90% datang dari perusahaan gitu ya. Nah, kamu yang menyesuaikan gitu loh. Jadi bukan kamu yang mengusulkan sebuah topik KP gitu ya, tapi biasanya di sana itu ada kebutuhan seperti ini, ada permasalahan seperti ini, yang ini bisa diangkat sebagai topik KP. Nah, maka itu bisa dilakukan gitu, itu bisa diajukan gitu, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, misalnya kalau dalam kondisi normal ya, bukan pandemi ya, itu kan mestinya semester libur setelah semester 6 ya, itu pelaksanaan KP. Maka selama semester 6 itu setidaknya kalian itu sudah mencari-cari gitu. Mencari-cari kesempatan untuk melakukan kerja praktek beserta dengan topiknya gitu ya. Itu seperti itu. Jadi proses itu pun sebenarnya cukup memakan waktu, karena kalian bisa jadi ya sekali usaha itu belum tentu bisa dapat gitu ya. Itu seperti itu. Sudah Baik, Bu. cukup ya. Ya, terima kasih, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya. Kemudian ada lagi, kalau tidak saya akan lanjutkan tentang penjelasan peraturan magang. Izin bertanya, Bu. Ya. Saya Habib Hobi dari Teknik 2017. Kemarin kan saya sudah KP, Bu ya, dengan sifat logik. Itu suaranya nggak jelas. Iya, kemarin saya yang KP dengan kayaknya berupa proyek sama Pak Hani begitu. Ya. Nah, itu sudah selesai. Saya penyusunan raportnya itu kemarin tuh saya bikin, terus saya ke Pak Hani bahas lagi selesai. Nah, di situ kan ada namanya Maaf, ini suaranya kadang-kadang keras, kadang-kadang hilang. Yang lain gimana mendengar suara? Maaf, Bu. Mungkin nggak jelas, Habibul. Pakai chat aja dulu, Habibul. Di chat aja. Iya, baik. Iya. Aja. Ya. Mungkin saya lanjutkan dulu ke penjelasan tentang magang ya. Jadi di website yang sama ya, itu di bawah ya, itu ada juga lanjutan penjelasan tentang magang ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, peraturannya mengatakan bahwa ya dalam peraturan ini ya, itu kita mengakomodir 3 macam bentuk konversi ya. Yang pertama A ya, itu adalah magang selama kurang dari 4 bulan. Ya, jadi kalau 3 bulan ya, itu akan dikonversi ke mata kuliah kerja praktek sebanyak 2 SKS. Yang kedua, jika pelaksanaan magang itu berlangsung selama 4 bulan sampai kurang dari 6 bulan, maka dia akan bisa dikonversi ke beberapa pilihan ini, yang sifatnya dia bukan berarti semua dapat ya, itu akan bergantung dari SKS lulus kalian gitu ya, seperti itu juga ya.
Jadi bisa di-convert ke MK magang A, ya kita sekarang punya 2 MK magang, yang A itu 3 SKS, yang B itu 6 SKS ya. Dan atau kerja praktek 2 SKS, dan atau proyek telematika 3 SKS, dan atau mata kuliah pilihan, seperti itu. Ya, ini bisa dilihat yang ngambil bangkit kan juga merasakan antara satu anak dan anak yang lain itu konversinya bisa beda-beda, karena ada yang sudah pernah ngambil mata kuliah itu ya nggak bisa dikonvert ke situ gitu ya, seperti itu. Yang C adalah magang yang berlangsung selama lebih dari atau sama dengan 6 bulan, maka bisa dikonversi ke dalam magang B 6 SKS dan atau kerja praktek 2 SKS atau protel 3 SKS dan atau mata kuliah pilihan. Nah, di akhir proses magang, mahasiswa wajib menyusun laporan, logbook ya. Logbook itu gunanya apa? Supaya kami bisa memantau ya, memonitor apa saja kegiatan kalian dan sudahkah itu sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang kalian konversi, gitu ya. Dan ini menjadi syarat untuk mendaftar seminar magang. Jadi nanti kalau biasanya sebelum MBKM ini, kalau kita seminar KP itu maka adalah untuk yang mengambil KP. Nah, sekarang ditambah dengan yang mengambil magang gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian setelah mahasiswa menjalani seminar magang, tim magang departemen akan melakukan assessment dan evaluasi terhadap hasil magang untuk dapat memberikan nilai magang. Nah, dalam proses evaluasi ini, tim magang menilai kelayakan proses magang dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah konversi dan berhak melakukan perubahan atau penyesuaian mata kuliah konversi jika diperlukan. Itu seperti itu. Ya, misalnya awalnya mau dikonversi ke mata kuliah X ya, ternyata setelah dievaluasi dari logbooknya, dari apa yang presentasikan selama seminar, itu tidak mencerminkan ketercapaian dari CPMK di mata kuliah X tersebut, maka itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tim magang departemen. Mata kuliah konversi bisa diambil pada semester berikutnya dan di akhir semester akan dikeluarkan nilainya. Ini mengakomodir ketika tidak inline jadwalnya itu, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, di halaman kedua ya, ini sudah ada flowchart-nya, prosedur ya. Prosedur. Jadi kalau di awal dulu ya, Dirmawa pernah memberikan sosialisasi ya, bahwa ada 2 tipe magang. Ada tipe magang yang dikonversi ya, ada dikonversi mata kuliah maksudnya, ada tipe magang yang tidak membutuhkan konversi tapi dia mendapatkan kontrak, dia tanda tangan kontrak dengan SDMU. Jadi dia berbayar gitu ya. Nah, sebentar. Jadi ketika dia termasuk tipe magang yang membutuhkan konversi ya, maka di sini tolong kotak ini di-highlight ya. Perlu adanya konsultasi dengan tim magang departemen gitu ya. Di awal ya, di awal sebelum pelaksanaan magang, dan itu yang sering miss ya. Ada beberapa kasus yang miss tidak jadi mahasiswa tidak kontak, tidak memberi kabar, tidak memberi informasi kepada manajemen di departemen untuk membicarakan tentang program magang yang dijalani. Karena apa? Karena kami sebagai departemen melakukan konversi itu punya tanggung jawab ya. Punya tanggung jawab memastikan bahwa konversi ini sesuai enggak gitu dengan kegiatan yang dilakukan selama magang. Jadi kita enggak sembarangan ya, namanya orang punya tanggung jawab itu kan harus memeriksa ya. Nah, ini jangan sampai terjadi di akhir-akhir sudah selesai magangnya, baru tiba-tiba laporan, Pak, kemarin saya magang gitu. Sekarang saya mau konversi, saya minta konversi gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya.
Artinya kalau seandainya dengan misalnya dengan apa kondisi yang seperti itu, dia cuma mengabari sudah selesai, terus habis itu dia melaporkan ini kegiatannya seperti ini, ternyata kita menilai bahwa apa ya, mata kuliah yang patut dikonversi itu misalnya SKS-nya sedikit atau bahkan tidak ada yang sesuai, yaitu dia harus terima dengan apa konsekuensi itu gitu loh, karena dia tidak komunikasi di awal. Artinya kalau ada komunikasi di awal itu ada kesepakatan yang bisa berjalan dengan baik gitu loh. Ini loh nanti kamu dikonversi ini gitu ya. Jadi mahasiswa tahu di awal bahwa oh nanti kalau saya melakukan ini saya akan mendapatkan konversi ini ya. Kalau dia tetap jalani artinya dia sudah sepakat dengan itu gitu loh. Gitu ya. Seperti itu mungkin. Mungkin ada tambahan dari Pak Arif. Nggak ada, Bu. Ada. Ini mungkin saya baca yang ada di chat ya. Sudah dijawab dengan oleh Pak Uki ya. Iya, Bu. Sudah Kalau ya? mengumpulkan dokumen itu apakah offline atau online? Ya, kita online semua sekarang. Iya. Boleh saya tambahkan gitu, Bu, isi prosedur itu tadi. Jadi hanya teman-temannya ada beberapa teman yang belum tahu wah kontak kantor virtual kita itu sekarang kan berubah. Kalau dulu ketemu saya itu kan harus ke Sekre, lalu ketemu front office dalam hal ini Bu Caca atau siapapun yang ada di situ, lalu dokumen diserahkan atau dikumpulkan, lalu diteruskan oleh tadi yang ada di front office dalam hal ini Bu Caca atau Mas Sutikin ke saya. Nah sekarang modelnya kan sama gitu Bu, pakai WA tapi jangan ke saya langsung, tapi ke yang bersangkutan. Front office-nya kan dalam hal ini kemarin kan Bu Caca cuti, jadi diganti sama Mas Sutikin ya? Iya, untuk surat menyurat ke Pak Sodikin. Tapi sebetulnya kalau apa prosedur yang ini adalah bersurat email ya? Pak, bersurat ke email Sekdep ya. Nah, itu harus di anu, Bu. Apakah ada di web ya? Karena Di web tidak ada. Sebentar. Nanti diupdate ya. Saya tahu. Harus kirim surat ke email. Karena kan yang di web itu kan untuk masa normal, Pak ya. Nah ya. Jadi tolong diperhatikan bagi yang mau magang atau KP, kirim email juga loh ya, tidak hanya cek WA saja. Saya lihat kebanyakan masih WA saja. Ya, itu sudah di ada. chat room sudah saya tuliskan ya. Jadi kalau untuk minta surat, semuanya mengirim surat ke email yang ditulis Budiah, yaitu sekdep.tkomputer@its.c.id. Bagaimana, mahasiswa? Sudah melihat semua? Tolong diingat-ingat atau dicatat khusus itu ya. Web prosedurnya sesuai di web, tetapi sekarang front desk-nya diganti dengan email tadi. Itu Bu. G. Masuk mengumpulkan buku juga gitu atau langsung? Ya, kalau mengumpulkan buku itu selama ini ke Mbak Caca, Pak. Sekarang kan diganti Mas Sodikin ya, Bu ya, sementara. Ya, sekarang. Tapi kan biasanya pengumpulan buku itu rentangnya paling lambat sampai menjelang sebelum pelaksanaan EAS. Ini ada beberapa kelompok yang minat tantangan saya, kelas 2 ini kemarin, lewat WA untuk surat pengantar lah istilahnya. Nah itu gimana? Gimana Pak Uki? Saya kurang jelas. Ada kelompok-kelompok baru yang cari KP, minta pengantar dari departemen atau membutuhkan tantangan KDEP untuk surat bukunya itu, Bu. Meminta pengantar KP? Ya, tapi sudah ditantangani Pak Arif kalau nggak salah kemarin Pak Arif. Dan Budiah gitu loh. Jadi saya lihat, ya saya kalau sudah ditantangan Budiah sama Pak Arif, berarti sudah boleh dikumpulkan di Mas Sodikin untuk ditantangani. Gitu. Mungkin anaknya di sini? Saya cari ya. Mengajukan proposal loh Pak? Ya, proposal dana loh. Ya, proposal KP. Iya. Jadi
proposal itu sebagai bukti bahwa kalian sudah punya kejelasan tentang topik atau kegiatan yang akan dilakukan selama KP gitu ya. Itu seperti itu. Yesaya, Bu. Yesaya Karisma Oh ya, Kurniawan. ya ke PT 100 ya. Ya, itu gimana? Maksudnya gimana apanya, Pak? Kan sudah ke Ibu ya kalau nggak salah. Sudah. Terus kemudian tantangannya tidak ke saya. Mau ke Pak Arif gimana Pak Arif? Jadi memang langsung ke saya ya. Pak. Saya pinginnya itu kumpul ke Pronovis, dalam hal ini Mas Sodikin ya. Tidak perlu ke saya langsung. Nanti Mas Sodikin yang meneruskan ke saya. Gitu. Oh gitu, ya. Ya, jadi nanti akan ada info tambahan ya. Jadi untuk meminta tanda tangan dan sebagainya itu bisa ke Pak Sodikin gitu ya. Ya. Khusus untuk tanda tangan KDEP supaya tercatat Bu. Untuk tanda KDEP ya Bu. Oh Pak Arif? Ya untuk kadep nggak apa-apa Pak, ke Pak Sodikin aja. Ya. Oke, perkesuan Ibu Pak Arif. Untuk PA macam-macam. Ya, semuanya prosedur untuk permohonan keterangan macam-macam saya bisa minta resmi oleh dulu Bu Caca, sekarang Pak Sodikin sementara. Oke, Pak Badia, Pak Arif. Cukup dia. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait magang atau MBKM? Jadi MBKM ini salah satu bentuknya juga ada yang exchange ke UGM ya. Untuk peserta AWS ada yang hadir di sini? Bu, mau nanya? Iya, silakan. Jadi ini ada teman saya mau nitip pertanyaan. Orangnya berhubungan berhalangan hadir. Dia merupakan salah satu peserta AWS, tapi ingin mengalihkan salah satu mata kuliahnya. Kan hari ini untuk hari terakhir gitu ya, untuk mengalihkreditkan. Tapi dosen wali dia yang berhubungan tidak dapat belum merespon dia sama sekali gitu. Itu dia harus lapor ke departemen atau gimana ya Bu? Iya, jadi seharusnya ya makanya kan ini anak yang bersangkutan ada nggak di grup KP dan magang? Kurang tahu juga Bu. Tapi dia itu sebenarnya sudah tahu untuk bisa alih kredit tersebut kan. Dan juga itu udah ada konfirmasi dari dosen yang mengajar itu baru kemarin, sehingga baru bisa alih kredit itu hari ini. Untuk mata kuliah soft computing dan deep learning itu loh Bu. Iya. Jadi oleh karena itu komunikasi langsung kepada manajemen ya, kepada tim magang itu sangat perlu gitu. Ketika misalnya ada masalah seperti ini ya, ini kan akhirnya dengan adanya sosialisasi ini kan masalah-masalah seperti ini kan akhirnya ketahuan gitu loh. Begitu ya? Iya Bu. Jadi itu kami akan berusaha untuk membantu prosesnya, itu seperti itu. Dan perlu dipahami ini AWS yang mepet-mepet dengan deadline atau batas waktu FRS kan ya? Iya benar Bu. Ya seperti itu. Jadi artinya ya memang secara alami memang kondisinya begitu. Kondisinya itu mepet-mepet gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ketika sudah FRS sudah selesai ternyata ada program magang yang baru dibuka ya, tidak menutup kemungkinan gitu. Maka kita harus bisa beradaptasi dengan hal-hal semacam itu, dan untuk itu komunikasi itu sangat penting gitu ya. Oh baik Bu, berarti untuk orang yang bersangkutan tersebut disarankan untuk menghubungkan langsung ke saya. Ya baik Bu. Ya jadi Bu. Tolong disampaikan, atau mungkin sebagian yang hadir di sini juga adalah peserta AWS ya. Tolong segera kontak saya ya, agar saya tahu gitu ya. Ada permasalahan apa gitu ya. Oh ini dia ikut AWS, terus dia butuh alih kredit dan sebagainya gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Permisi Bu, izin bertanya. Silakan. Kalau case-nya di saya sendiri, saya mendaftar di PMMB Bu, dan di sini saya melakukan tanda tangan dengan perusahaannya. Kalau case-nya apakah saya bisa ini ya Bu, mengambil SKS untuk KP dan magang?
maksudnya kamu menanyakan tentang konversinya. Iya Bu. Nah, yaitu. Jadi artinya ketika kamu sudah tanda tangan kontrak itu kan dengan perusahaan, itu kan berarti kamu sudah melakukan serangkaian proses dari Dirmawa kan ya? Karena PMMB itu ini bersertifikat, betul nggak? Iya Bu. Nah, itu berarti kan kamu kan sudah melakukan serangkaian proses, sudah mensubmit beberapa form ke Dirmawa kan, seperti fakta integritas dan sebagainya, iya betul? Iya betul Bu. Nah, tapi bagaimanapun nanti pelaksanaan konversi itu kan ada di departemen gitu loh. Ya, oleh karena itu ya seharusnya begitu kamu atau sejak awal ketika kamu niat untuk daftar dan menjalani proses di Dirmawa dan kamu sedang dalam proses untuk penandatangan kontrak dengan perusahaan, dari situ kamu seharusnya sudah mulai komunikasi dengan departemen, itu seperti itu. Ya. Sebaiknya seperti itu gitu. Jadi kita tahu di awal gitu loh. Ya tentu saja nanti kita akan diskusi lebih lanjut, tapi tidak di forum ini gitu ya. Karena ada hal-hal yang perlu saya tanyakan gitu ya, terkait perusahaannya, kemudian kegiatan selama di sana itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kamu menanyakan ini bisa dikonversi atau tidak, ya itu nanti di luar forum ini gitu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah tolong gitu, karena bagaimanapun apapun yang kalian lakukan, yang ngurus konversinya itu departemen gitu loh. Dan karena kami punya tanggung jawab ya untuk memastikan bahwa mata kuliah yang itu bisa dikonversi dengan kegiatan kalian ya, itu kami harus memastikan bahwa capaian pembelajarannya itu terpenuhi gitu. Seperti itu ya. Itu kan cara kami untuk menjaga kualitas lulusan kan dengan kurikulum yang sudah ada gitu ya. Seperti itu. Bagaimana, sudah bisa terjawab kah? Iya Bu, sudah terjawab Bu. Berarti saya nanti tinggal konsultasi dengan timnya ya Bu. Ya. Bu Dia, untuk FRS terakhir kapan ya? Hari ini Pak. Ya, berarti kayak ini tadi siapa yang ngomong? Saya Pak. Aski. Sorry. Apa? Oh, Aski Rashid. Sebentar, ya, Bu. siapa? Ya. Jadi misalnya kayak gini itu kan nanti saya atau Bu Dia itu kan melihat nanti kira-kira kamu itu dikonversi di mata kuliah apa. Nah itu tahunnya kan kalian mengerjakan apa di program magang itu, ya. Lah karena kalian misalnya sekarang konversinya itu nanti, karena untuk konversi itu harus diambil dulu FRS-nya. Jadi memang kayak PMMB ini memang sulit Mas. Jadi kamu harus tahu sendiri ya, karena nggak semuanya sama antara BMM 1 dengan yang lainnya. Jadi kita nanti konversinya juga harus hati-hati. Jadi kamu itu nanti dapat mengerjakan apa di sana, dan kita akan mencocokkan mata kuliah apa yang cocok. Jadi apakah mata kuliah pilihan, apakah nanti magang A atau KP, itu nanti setelah kamu mengerjakan selesai itu, baru nanti kamu semester depan itu mengambil FS-nya. Mungkin seperti itu Bu Dia ya? Ya betul. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi, karena untuk magang ya itu sedikit berbeda dibanding dengan untuk program yang seperti Bangkit, AWS itu kan udah jelas kurikulumnya ya. Ketika program itu ditawarkan, itu mereka biasanya sudah memberikan definisi kurikulumnya apa saja gitu ya. Materi-materi yang akan jadi sehingga kami sudah tahu di awal gitu. Tapi kasus itu tidak berlaku untuk magang gitu loh. Sehingga kalau hari ini kamu baru menemui gitu ya, menemui manajemen menyampaikan bahwa akan konversi dengan PMMB itu, ya nggak nututi karena deadline-nya itu hari ini gitu. Ya, sehingga ya itu tadi.
mengambilnya ya nanti ketika program magang itu selesai, kamu melakukan apa sehingga itu bisa dinilai, bisa dikonversi ke mata kuliah apa gitu berdasarkan laporan kegiatan kamu gitu. Itu seperti itu. Kalau dia bisa berjalan ideal, magang itu di awal jauh-jauh hari sebelum batas akhir FRS tuh kamu udah punya informasi dan dari pihak perusahaan juga bisa memberikan kejelasan tentang kegiatan apa saja yang akan diberikan gitu ya. Nah, itu memungkinkan gitu ya. Tapi kalau seperti ini ya itu ya nggak nututi gitu ya, nggak nututi untuk bisa mendefinisikan di sekarang bahwa kamu akan dikonversi apa gitu. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Gimana Aski? Halo. Ya. Kalau ini Bu tentang surat pengantar itu setelah saya berkonsultasi atau bagaimana ya Bu? Ini apa PMMB? Iya Bu. PMMB kamu di mana? Di PT Bank Mandiri Bu. Bank Mandiri. Sudah dibuat toh pengantarnya. Sorry Bu. Ya, Mandiri saya kasih beberapa orang Mas Aski. Nggak hanya data kayaknya, beberapa orang yang daftar kayaknya. Saya bingung Aski. Bank Mandiri itu ada beberapa program ya. Campur ya. Makanya saya minta ditulis ke Mas Aski karena itu. Ada yang program BMMB, ada yang program itu loh. Beasiswa saya jadi campur itu. Ini sudah dapat surat saya belum? Belum Pak. Berarti baru daftar sekarang. Bagaimana Pak? Baru daftar sekarang kan sudah lama programnya berjalan. Saya agak bingung ini. Urutannya kan intinya kan dari Anda daftar dulu ke mana Pak Arif? Di Mawa ya. Terus dapat tes macam-macam gitu kan. Itu sudah jalan. Baru 2 minggu Pak. Baru 2 minggu, bukan minggu apa Mas? Magangnya apa? Magang ya. Kok bisa dapat? Lewat di Mawa? Iya Pak, yang PMMB itu Pak, lewat di Berarti Mawa. kan sebelumnya sudah ada surat dari saya kan intinya. Kan dulunya di Mawa kayak gitu, atau formnya kan. Ya saya ada itu. Ya. Iya Pak, itu berarti Pak ya. Suratnya, itulah. Iya. Bu, suratnya kan mulai dosen wali dan seterusnya. Iya, itu dulu ada itu. Yang itu Pak ya. Oh iya Pak. Itu sudah. Itu sudah Pak. Oh iya. Nah terus surat apa lagi yang dibutuhkan? Ayo, udah tahu deh. Berapa kan? Oh ya, maaf Pak, berarti saya yang salah tangkap Pak. Ya, jadi gini, saya coba garis bawah dari yang beliau sebutkan. Kita itu sedang dalam perubahan. Saya nggak tahu ke depan ya, tapi sebenarnya ini banyak sekali yang model magang. Yang disuruh konversi departemen. Standar magang hanya dikasih undang-undangnya saja. Tupoksi, juknis tidak ada. Maka kita harus menjaga mutu seperti yang tadi kemukakan. Kuliah itu ada CPL, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau magang, CPMK-nya apa? Maka paling mudah kita usulkan mata kuliah magang A dan B tadi. Itu kan paling mudah Mas. Jadi paling mudah nanti kita dapat A dan B itu. Tapi janjinya kalau yang di BUMN itu ada semacam konversi mata kuliah yang lain. Nah itu yang masalah di situ. Kalau memang belum jelas semua, paling mudah ya dapat yang ya A atau B ya. Kalau di Mandiri berapa bulan? Ya, bergantung berapa lama Pak. Nah itu paling mudah itu Mas. 6 bulan. Kalau PMMB biasanya kalau PMMB 6 bulan. 6 bulan kan? 6 bulan ya. Kalau PMMB saya 6 bulan Pak. Ya, nanti untuk surat karena sudah pakai modalnya di Mawa, tadi surat ke departemen ya lampirkan aja ke emailnya Budiah. Kita tegaskan lagi. Nanti kan ada emailnya Budiah. Tunjukkan bahwa Anda sudah melakukan PMMB, minta surat magangnya untuk diketahui oleh departemen. Dikata sebagai magang. Itu Mas ya. Ada formatnya Budiah untuk ke sekdep itu formatnya umum serah ya. Permohonan magang gitu aja. Ya, tidak ada format email tertentu ya, email resmi aja. Ya, jadi karena tidak ada pertemuan fisik, maka kita pakai email. Kalau WA itu kan bisa catat Mas. Banyak orang ngirim WA ke saya kan lama-lama juga lupa, karena saya bingung Mandiri yang mana ya gitu. Tapi karena email kan terlihat bahwa yang ngirim Anda minta apa, itu yang dibutuhkan oleh teman-teman. Nah itu gitu, dengan yang lain monggo.
Barangkali ada pertanyaan lain? Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi saya dan teman saya Zulfikar 2017 juga kan akan selesai untuk magangnya Bu, dan juga dimulainya sendiri ketika belum ada pemberitahuan mengenai mata kuliah magang, konversi magang ini sendiri. Nah, untuk suratnya sendiri itu apa saja ya Bu, untuk kalau dalam kondisinya kami Bu gitu. Kan kami juga baru mendapat info itu ketika sudah 3/4 magang Bu, untuk suratnya itu. Surat apa yang dimaksud ini? Surat pengantar sih Bu, surat pengantar magang itu diperlukan atau bagaimana ya Bu? Loh, ini kamu melakukan magang apa? Telkom, Bu. Telkom. DPD Telkom. Nah, semester lalu ini belum selesai ya habisnya. Tinggal 5 hari lagi Pak. Ya, jadi habis ini adalah angkatan pertama magang ke Telkom, Bu, semester yang lalu. Oh, tanpa kom ya? Iya, ya, namanya fakultas juga ini, fakultas juga. Nah, ini gimana Pak Uki? Apa masih perlu memproses? Masih aja Bu, diminta surat aja, bis. Surat ke departemen itu dicatat sebagai magang gitu. Saya kira perlu itu Bu. Ya. Tapi nggak perlu macam-macam, ya buktikan aja dengan logbookmu itu sudah selesai. Itu Bu Tia. Ya. Karena yang masalah juga pembimbingnya siapa habis? Ada kan? Belum ditentukan Pak. Nah itu kan berikutnya ke situ kan. Ini kan ya, tambah masalah ini. Sebetulnya kan gimana Pak Uki? Dalam aturan MBKM itu kan mestinya ada pembimbingan ya? Ya, tapi kan kita tahu juga itu baru Januari nanti kemarin kan? Iya, seperti itu ya karena apa? Tidak ada komunikasi tadi. Ya. Pak Arif, gimana Pak Arif? Sampai tangani ya? Pak Arif Kurniawan? Sama PMMB itu kan juga nggak ada Bu, nggak ada. Iya, bimbingnya. Semua PMMB dan DPD Arif semua kalau gitu ya. Habis laporan aja ke Pak Arif dulu. Oh, baik Pak. Ya. Itu Bu ya. Ya. Ya, jadi bisa dipahami ya Hafiz ya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Seperti itu. Nah, di website itu juga ada sebetulnya apa saja yang perlu apa ya ini. Nah, ini ya. Formulir karena kamu udah selesai kan? Ya, kamu tinggal mengumpulkan aja beberapa hal yang disyaratkan di sini, monitoring magang ya. Dan ini mestinya ada monitoring dosen pembimbing ya. Kalau monitoring magang itu mestinya ada apa monitoring yang dilakukan oleh pihak perusahaan gitu kan ya. Itu seperti itu. Kemudian form nilai perusahaan itu seperti itu. Jadi ini bisa kelengkapan ini bisa dilampirkan ya dalam email kamu seperti itu. Baik Bu, nanti akan dilampirkan. Ya. Yang lain ada lagi? Mohon maaf Bu, saya Bu ingin bertanya Bu, Bu Ham ya. Di sini saya mewakili teman-teman saya juga yang ingin konversi magang bangkit itu sebagai magang A dan B itu nanti apakah perlu surat pernyataan juga Bu? Surat pernyataan Terima kasih. Untuk magangnya itu, kalau dikonversi ke magang A dan B, magang B. Oh, maksudnya surat pengantar? Iya, surat pengantar. Ya. Maaf, bagaimana Pak Uki? Kan ada yang dikonversi ke magang A dan magang B. Untuk yang bangkit kan sudah ditemukan oleh Pak Arif Kurniawan kemarin, nggak pulang ya. Oh, ya. Nggak ikut kamu artinya apakah ada perlu apa pengajuan surat pengantar juga? Jadi Pak Arif sudah membuat file itu dikasih ke kita sebenarnya. Tapi kalau Anda mencatatkan, diminta Pak Arif itu dituliskan, Anda dapat konversi apa aja. Kirim ke emailnya Budia saja, Sekdep, menyatakan ikut bangkit dengan konversi ini. Catatan kita. Sudah saya kirimkan ke dia ini semuanya. Makanya saya kirimkan ke dia. Sudah, saya sudah melihat sekilas. Tapi sebaiknya juga kita dapat konsensi apa istilahnya, pernyataan bahwa dari Anda yang ikut magang itu menyatakan konversinya ini. Anaknya nulis nggak? Para Bu Hamdan nulis nggak? Masih ingat nggak konversinya per orang? Kalau dari saya sendiri ingat Pak.
Ingat, yang lain? Nggak ada ya? Ingat, Pak. Kan ada di FRS, Pak. Nah, lihat di FRS-nya aja ya, Bu. Ingatkan mereka yang ikut bangkit, ikut AWS kan semuanya punya tabel konversi, tapi berbasis tabel konversi itu nggak otomatis diakui. Kalau nggak ada, nggak ngirim surat apa konsen, istilahnya, surat konsen, surat pernyataan. Karena dengan surat pernyataan itu tertulis Anda sudah mengajukan diri untuk magang. Itu ya, Bu. Oh ya, baik Pak. Kalau boleh ditambahkan, barangkali gimana? Perlu kayak gitu kan? Untuk maksudnya yang Empu Hambia tadi, kan kalau magang itu kan harus ada surat pengantar magang dari departemen. Nggak usah, Bu. Kita langsung asumsinya karena untuk bangkit nggak perlu. Oh ya, begitu ya jawabannya ya Empu Dan Hambia. untuk laporan bagaimana, Bu Dia? Apakah butuh presentasi? Oh iya, kalau itu saya minta nanti. Untuk magang harus presentasi semua. Tapi laporannya, bukunya saya belum. Ya. Bukunya nanti kita sambil jalan lah kita perbaiki. Kami ngirim buku KP lah kira-kira ya. Ya, formatnya seperti buku KP, ya. Sudah ada juga di website itu sudah ada contoh buku KP-nya. Gitu. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih. Ya. Terus mungkin ada satu hal ya juga yang ingin saya sampaikan untuk apa yang membuat proposal KP ya. Itu saya mendapati pada beberapa kelompok itu ya definisi dari apa ya maksudnya di dalam proposal itu dia menjelaskan tentang latar belakang, kemudian apa tujuan KP dan sebagainya. Tapi yang dituliskan di dalam situ adalah tujuan KP dari mata kuliah KP gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak tepat seperti itu gitu. Jadi paham maksud saya ya. Jadi latar belakang, permasalahan, tujuan, nah itu tuh harus berkaitan dengan topik. Jadi dengan proposal itu ya, ibaratnya kalian seperti membuat proposal pra-TA itu ya, proposal TA itu kan kalian kan bukan menceritakan tentang kenapa apa yang menjadi tujuan dari mata kuliah TA ini gitu ya, atau mata kuliah pra-TA kan bukan, tapi langsung kepada topik dari kegiatan yang akan kalian lakukan selama KP gitu ya. Tujuannya adalah dari situ kita mendapat gambaran, oh si mahasiswa ini sudah tahu, sudah punya gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilakukan, dan kegiatan itu dari situ kita bisa tahu kegiatan itu sesuai dengan bidang yang kalian dalami selama di teknik komputer. Itu seperti itu. Yang lain ada pertanyaan? Sebelum di chat Bu, Andisa tanya, saya agak bingung dengan pertanyaan dia. Andisa ya? Iya. Untuk program magang PMMB, surat pengantar dapat menggunakan surat rekomendasi. Maksudnya bagaimana ini? Saya nggak paham juga. Nggak perlu kalau PMB surat pengantar itu. Surat pengantar itu kan surat pengantar dari departemen itu kan sebenarnya sudah diwakili oleh surat dari Dirmawa yang seperti disampaikan oleh Pak Uki tadi untuk kasusnya ASKI tadi kan? Betul nggak? Ya, saya berpendapat dengan Bu Dia. Ya, jadi saya tambahkan gitu, untuk magang PMMB ini memang kita harus menurut aturannya Dirmawa. Sebenarnya kita kurang setuju, tapi ya karena kita di bawah Dirmawa ya kita ikuti aja. Yang kita nggak setuju kan dulu ada form namanya kemarin ya, form dari dosen wali kan, itu yang masalah bagi kita sebenarnya. Masih terus dipakai ya dosen wali itu Pak Arif ya? Harus ada tanda tangan. Nah itu harus merepotkan kami karena di situ ditulis program konversinya apa. Kita nggak bisa menjamin kalau di Dirmawa itu bilang harus ada konversinya karena kita belum tahu Anda diterima terus kemudian kerja di sana ngapain. Contoh DBD lah paling gampang kan, kita harus diskusi dengan habis dulu nanti hasilnya apa. Nah, untuk kelengkapannya, yang utama sebenarnya begini loh. Kenapa kita harus ngirim surat ke Bu Sekdep itu untuk pencatatan bahwa Anda sudah mengajukan magang. Karena formnya bisa bermacam-macam. Kalau bangkit pakai form bangkit, kalau PMMB pakai form PMMB, ikutnya lain, ya kan? Mengisinya lain. Kalau AWS juga daftarnya lain. Terus teman-teman tahunya dari mana Anda ikut itu? Kalau nggak diberitahu dari atas, kita nggak tahu Pak. Nah, sebaiknya Tribawah juga laporkan ke kita.
Makanya saya minta tadi yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Arif pun untuk bangkit, tolong tulis ke Sekdep juga. Gimana Andisa? Kalau pertanyaannya tadi surat rekomendasi itu saya nggak paham juga apa yang. Saya nggak paham masih. Karena gini loh Bu. Oke. Langsung terima kasih. Asumsi anak-anak kayaknya gini, rekomendasi itu butuh ditampilkan di surat ke Ibu. Padahal kan nggak mesti ada rekomendasi kan? Tidak ada surat rekomendasi. Jadi maksudnya itu mungkin lagi kan kalau KP ada rekomendasi dari perusahaan, terusnya gitu mungkin Bu. Bahwa dia diterima di perusahaannya. Kalau ini kan nggak gitu, nggak dibalik aja. Nggak perlu bukti rekomendasi, surat rekomendasi deh, tapi bukti Anda mendaftar gitu aja lah, paling gampang, paling mudah. Kalau daftarnya online, screenshot atau apalah ya nanti. Itu Bu Dia ya, seperti Bu Dia pasang pengumumannya gitu kan bisa kan. Bukti bahwa Anda mendaftar, ada lowongan di situ. Gimana Bu Dia? Iya Pak. Ini sudah anaknya sudah menjawab. Oke, jangan terusan untuk yang lain. Monggo, waktunya sudah jam 5 loh ini. Ya, sebentar lagi maghrib. Silakan, ada lagi? Saya izin bertanya lagi, Bu. Iya, silakan. Tadi Hafiz 2017, mungkin ini tadi disebutkan akan ada revisi untuk format buku magang, tidak ya Bu? Tadi saya sebenarnya salah dengar. Dan untuk format buku magang sendiri, apakah sama dengan KP, tidak ya Bu? Sama. Revisi tadi apa ya? Kok saya nggak merasa menyampaikan revisi buku magang ya? Ini loh Bu, buku magang kan belum ada Dik ya. Kita pakai format KP, tapi tak nulis KP sebagai magang gitu loh. Maka sebagai KP, balik-balik nanti. Tentu terbuka. Ini buku magang, bukan buku KP gitu maksud saya. Itu revisinya Dik. Baik Pak. Jadi jangan sampai judulnya laporan KP itu, padahal yang dikerjakan magang gitu ya. Iya, baik Bu. Ada lagi? Tolong yang buat yang hadir di sini ya, bagi yang sudah selesai ya, melaksanakan magang ya, dan akan melaporkan ya di semester ini, pastikan bahwa konversinya sudah diambil gitu ya. Saya harap semua yang ada di sini yang sudah selesai ya, artinya kan kesempatan untuk mengkonversinya kan adalah semester ini karena pekerjaannya udah selesai, kegiatannya udah selesai. Apalagi yang mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus ya, itu tolong pastikan sudah diambil SKS konversinya gitu ya. Dan jangan lupa sudah dicentang alih kredit gitu. Kalau ada konversi yang diambil pada semester ini. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri ya. Bagaimana Pak Uki dan Pak Arif? Iya Bu, cukup ya. Cukup. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Supenomati sebagai Kepala Departemen dan juga Pak Arif Kurniawan sebagai TKK ya. Kami bertiga ini adalah tim magang departemen, dan juga untuk mahasiswa ya, tolong kami minta sekali lagi kerjasamanya untuk berkomunikasi ya, untuk menentukan nasib konversi kalian gitu ya, dan sekaligus membantu kami juga untuk bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan kami gitu ya dengan konversi tersebut. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini menjelaskan banyak hal ya. Kalau tidak, jika ada pertanyaan yang masih tersisa ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam grup KP dan magang yang sudah saya buat ya. Bisa disampaikan di sana, akan segera kami follow up insya Allah ya. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima